Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan dan kita akan berbicara dengan review yang terjadi di Liga Premier Inggris baik yang bertanding di Sabtu, Minggu sampai pada dini hari luar biasa tentunya. Arsenal ada di puncak klasemen sekarang unggul 2 poin dari Liverpool, sementara MU gagal kekalahan ke-6 mereka ketika mereka tandang ke markas The Magpies Newcastle. Mereka kalah dengan 1-0 lewat gol Anthony Gordon dan ini membuat mereka sangat sulit sekarang untuk bisa mendekati zona Champions. Berat saya pikir, bahkan untuk bisa bertarung di zona Eropa juga kecil kemungkinan, memang masih panjang, baru 14 pekan ya. Tetapi ini sulit, apalagi mereka di pekan ke-15 MU itu akan bertarung melawan Chelsea di Old Trafford. Chelsea sedang coba naik karena kemarin mereka walaupun bermain dengan 10 pemain, Chelsea mampu mengalahkan si kuda hitam Brighton dengan 3-2 walaupun mereka dengan 10 pemain. Sejak menit 45 Conor Gallagher diusir oleh wasit ya, tapi 2 gol dari Enzo Fernandez dan sebuah gol datang dari pemain belakang Levi Colwill membuat mereka mendapatkan 3 poin di hadapan publik mereka. Ini penting, tapi mereka masih terpaku di posisi ke-10 klasemen sementara IPL. Ya, sementara 2 gol balasan dari Brighton itu dibuat oleh Buonanotte dan João Pedro. Tapi apapun itu, mereka sudah memperlihatkan perjuangan yang luar biasa karena hanya 10 pemain sampai di babak kedua 45 menit babak kedua mereka harus bisa bertarung habis-habisan mempertahankan garis belakang mereka dan berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan, dan akhirnya mereka bisa mendapatkan itu menghadapi tim yang sangat sulit untuk dikalahkan di IPL dalam beberapa tahun terakhir seperti Brighton. Makanya ini modal bagus buat pasukan Pochettino ketika mereka harus datang ke Old Trafford untuk bertarung dalam big match di tengah pekan nanti menghadapi MU. Nah, saya akan bergeser ke Anfield karena di Anfield ada 7 gol yang terjadi di sana. Ini luar biasa. Liverpool harus bertarung habis-habisan susah payah untuk bisa mengalahkan Fulham karena mereka hampir saja kalah ketika ada gol dari Cordova Reid bisa terjadi di menit 80 dan sempat ketar-ketir pendukung Liverpool tentunya sebelum ada 2 gol di belakang yang dibuat secara berdekatan di 1 menit di antara Wataru Endo, pemain asal Jepang yang masuk di babak kedua, dan ini gol pertama dari Endo bersama dengan MU di Liga Premier, dan ada gol dari Trent Alexander-Arnold ya untuk bisa menentukan 3 poin mereka di Anfield. Trent tampil luar biasa. Gol pembuka juga ketika dari tendangan bebas itu adalah andil besar dari Trent, walaupun ini mungkin dianggap sebagai gol bunuh diri dari penjaga gawang Fulham Bernd Leno, tapi saya pikir adalah gol yang dibuat oleh Trent. Sejauh ini dia sudah membuat 2 gol dan 1 assist dari 12 penampilan dia bersama dengan Liverpool pada musim ini, dan ini pemain yang luar biasa karena sepekan sebelumnya ketika Liverpool mendapatkan 1 angka di Etihad menghadapi Manchester City, Trent lah yang menyelamatkan muka bagi Liverpool ketika mereka tertinggal lebih dulu dengan gol Erling Haaland, dan akhirnya Trent membuat gol itu di menit 80. Jadi ini pemain yang selalu bisa menyelamatkan Liverpool dalam 2 pertandingan terakhir ya, menghadapi tim yang saya pikir berat tentunya buat mereka karena harus ke Etihad dan balik ke kandang, dan mereka sempat memang unggul. Ya, ada gol dari Maka juga yang sangat spektakuler ya, dari pemain Argentina ini dan Alexis McAllister ya. Tapi ada gol balasan dari Tete, dan itu tadi saya bilang di awal bagaimana mereka bisa mendapatkan gol itu dengan Cordova Reid ya di menit sudah 80, 10 menit sebelum waktu normal selesai, tapi akhirnya berbalik. Liverpool berjuang habis-habisan di kandang dengan 2 gol dari Endo yang masuk di babak kedua, karena Klopp itu menggantikan 3 pemain, dia ganti di babak kedua itu semua gelandang. Szoboszlai yang tidak begitu berkembang, termasuk dengan Maka ditarik keluar, dan Ryan Gravenberch ya keluar. Dia memasukkan Gakpo, ya Wataru Endo, ada Joe Gomez juga yang masuk, dan di belakang karena pertahanan Liverpool yang agak rapuh di sini saya lihat ya, sehingga Matip dari keluar, Konate yang masuk. Di garis depan dia tetap mempertahankan ya dengan Nunes, Luis Diaz dan Muhammad Salah karena Jota kita tahu bersama kan mengalami cedera. Di belakang tetap dengan ada jenderal di lapangan di belakang adalah Virgil van Dijk, Tsimikas di kiri dan Trent di kanan. Dan tanpa Alisson Becker yang mengalami cedera, Kieran Gallagher yang dimainkan bagi Liverpool oleh Jurgen Klopp. Tapi apapun itu, ini menjadi PR bagi Klopp sebelum mereka akan bertarung di tengah pekan pada tanggal 7 Kamis nanti menghadapi Sheffield United. Dan mereka harus bisa menang karena Sheffield United itu baru digebuk habis oleh Burnley. Ini saya
sedang pakai kaos Burnley saat ini karena Burnley itu mendapatkan kemenangan pertama mereka. Maksudnya kemenangan dalam 6 pertandingan sebelumnya mereka tuh babak belur. 6 laga secara beruntun mereka kalah. Bahkan kalau di semua kompetisi itu ada 7 pertandingan terakhir mereka kalah karena mereka tersisih di babak 16 besar Piala Liga dari Everton dengan 3-0 saat bermain di Goodison Park. Nah, setelah mereka bisa menang pada 4 Oktober yang lalu melawan Luton Town di markas lawan di Luton dengan 1-2. Kesininya mereka tidak pernah menang sebelum mereka pesta gol melawan Sheffield dengan 5 gol. Karena pekan lalu mereka dihajar oleh West Ham United juga. Ya, sehingga ini patut disambut dengan gembira oleh pendukung Burnley. Karena mereka ada di zona degradasi terancam. Dari posisi 20 sekarang mereka naik. Setelah mengalahkan Sheffield. Sheffield juga adalah sama-sama di zona degradasi. Sheffield yang turun di posisi 20. Ya, sampai pertandingan ke-14 Burnley dengan 7 poin sementara Sheffield sekarang 5 poin. Nah, Burnley akan menjamu Liverpool itu di Boxing Day. Kenapa saya sampai ke sana ke Boxing Day bicara sini? Karena ini penting bagi teman-teman ya, terutama bagi pendukung, bagi penggemar ya Liverpool. Anda bisa siapkan 2 tiket VIP gratis kalau ingin menonton Boxing Day antara Burnley melawan Liverpool. Liverpool akan tandang nantinya. Karena ini penting, sehari setelah Natal Liverpool harus bertarung di markasnya di Burnley, di Turf Moor. Nah, ada 2 tiket yang disiapkan oleh pihak Burnley. Kalau Anda bisa mau, silakan menghubungi saya dan saya akan teruskan nantinya ke yang bersangkutan untuk 2 tiket. Tapi Anda harus urus visa dari sekarang. Karena memang agak sulit visanya. Kalau Anda bisa dapatkan, disiapin 2 tiket VIP ya. Mungkin agak mahal tiket ini ya. Ya, saya nggak tahu harganya, mungkin di atas 5 juta atau berapa, tapi yang pasti Anda akan mendapatkan ini. Saya ada di sana, mungkin saya akan menemani Anda. Sama-sama kita menyaksikan dari tribun VIP antara Burnley menghadapi Liverpool. Dan ini menarik, saya akan menuju ke sana karena saya secara khusus mendapat undangan dari pihak Burnley. Dan terima kasih juga untuk W88 yang juga sudah ikut mensponsori Burnley. Dan saya dapat kesempatan untuk ke sana melihat pertandingan ini sebelum saya balik ke Indonesia. Jadi ini sekali lagi ya, saya ini terkejut ketika ada undangan dari pihak Burnley dan juga dari Liverpool karena 2 tim ini akan bermain nantinya di Boxing Day ya. Oke, sementara pertandingan lainnya itu terjadi di Etihad. Itu kalau di Liverpool itu terjadi 7 gol ya, karena 4-3 Liverpool menang. Di Etihad itu 3-3, 6 gol yang lahir di sana. Sayang memang pasukan Pep Guardiola ini tidak bisa mengamankan 3 poin. Ya mestinya mereka bisa mendapatkan itu sebelum ada gol Dejan Kulusevski, tandukan Dejan membuyarkan mimpi mereka. Sudah sempat unggul 3-2 terakhir dan akhirnya 3-3 dengan gol di penghujung laga. Di masa waktu normal hampir selesai itu di menit 90 dan Dejan memanfaatkan ini. Ya, jadi kalau bisa dikatakan Son boleh dibilang pemain yang bagus karena dia yang memulai pertandingan dengan gol pertama di menit ke-6. Tapi Son juga yang bisa membuat gol penyama kedudukan bagi City setelah dia melakukan gol bunuh diri. Ya, ketika mungkin dia tidak sengaja memanfaatkan dari sebuah set piece bola mati dan akhirnya masuk ke gawang mereka. Sebelum akhirnya City bisa memberikan keunggulan dengan Phil Foden bisa mencetak gol tuh di menit 31 dan mereka sudah unggul 2-1. Tapi di babak kedua Giovanni Lo Celso bisa menyamakan skor menjadi 2-2 dalam pertandingan dan Jack Grealish di menit 81. Ini sudah membangkitkan harapan bagi City untuk menang. Karena kalau sudah di menit-menit ini kan sulit untuk pertahanan City yang sangat bagus. Tapi tidak ada yang menduga bahwa di menit terakhir waktu normal itu datanglah Dejan Kulusevski menanduk bola untuk bisa menaklukkan Ederson Moraes dan akhirnya mereka bisa mendapatkan 1 poin di Etihad. Tapi 1 poin ini membawa tetap mereka turun di posisi ke-5 karena Aston Villa bermain imbang sama Bournemouth 2-2. Ya. Jadi Aston Villa akan naik di atas, ya di atas dari Spurs. Di posisi ke-4 masuk ke zona Champions. Bagus nih tim asuhan Unai Emery. Bahkan mereka kalau bisa melihat itu nggak jauh dengan Arsenal yang memimpin klasemen, hanya 4 poin di belakang. Ya, ini rame. Bahkan selisih mereka dengan City mungkin 1 poin, dengan Liverpool 2 poin. Ya, ini menarik memang di IPL karena ada Aston Villa yang meramaikan masuk ke zona Champions, menggeser sementara Tottenham Hotspur. Dan karena Hotspur dihajar oleh Aston Villa pekan sebelumnya, sebelum mereka datang ke Etihad untuk bermain 3-3. Jadi kalau bisa saya katakan di sini kuda hitamnya adalah Aston Villa yang berbahaya ya, di IPL. Kita akan tunggu nantinya
Selain duel yang seru yang akan terjadi di tengah pekan, yang saya sudah bilang antara MU dan Chelsea, Liverpool harus menuju ke Sheffield, dan Manchester City menuju ke Villa Park menghadapi Aston Villa. Ini rame. Aston Villa juga harus bisa menang. Kalau mereka bisa menang, mereka bisa naik lagi, bisa menggeser City. Luar biasa kalau mereka bermain di kandang mereka. Nah, ini menjadi, saya pikir PR juga bagi seorang Pep untuk datang ke Villa Park, dan mereka harus mengusung target 3 poin. Mereka harus bisa menghantam Aston Villa agar mereka tetap ada di atas, ya, di 3 besar bersama dengan Liverpool dan Arsenal. Jadi kita akan tunggu nantinya untuk di tengah pekan apa yang akan bakal terjadi nantinya memasuki pekan ke-15 di Liga Premier Inggris. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.